Nama saya Maria Sandra Jessica Amelia. Perkenalkan, nama saya Evasia Mohiri. Perkenalkan, nama saya Melia Fitrianti. Kelompok kami akan menceritakan Moan Tekaiku. Di Dusun Hubing ada tempat pertemuan Moan Tekaiku bersama 7 lepo atau orang yang berpengaruh dalam kampung. Kini tempat pertemuan sudah dipagari dan batu-batunya masih ada. Ada batu panjang yang berbentuk seperti meja sebagai tempat duduk para lepo. Menurut cerita, tempat ini dijadikan tempat pertemuan guna merancang strategi perang melawan Belanda. Di tempat inilah Moan Tekaiku selalu menemui para lepo. Menurut penuturan warga setempat, Moan Tekaiku adalah seorang anak yang dipungut oleh Moan Mitan. Moan Mitan memiliki seorang anak yang bernama Iku. Dalam cerita, Moan Teka dan Moan Iku adalah satu dan tak terpisahkan. Keduanya kemudian menyebut diri Moan Tekaiku karena merasa satu. Sebutan itu lalu bertahan hingga kini. Sebenarnya, Moan Tekaiku adalah sosok dua orang yang telah bersatu. Teka dalam bahasa setempat artinya muncul dari belahan bambu. Tekaiku dalam kisahnya dalam buku Sejarah Perjuangan Tekaiku yang ditulis oleh Antonius Antonula adalah panglima perang yang memiliki moto yang membakar semangat yang berbunyi Au Tekaiku Rebu Baik. Artinya, akulah tekaiku pahit bagaikan besi. Rebunatan kenangan artinya besi retak jenis baja. Damar Jawa dan Daan Dading menghijaukan sepanjang tahun. Moto perang Tekaiku ini membakar pengikutnya melawan penjajahan. Moan Tekaiku bertekad memberantas penjajahan. Dia melawan karena melihat penjajah sering memungut pajak hasil bumi yang dibayar raja di masa itu untuk kepentingan Belanda. Dikisahkan, Moan Tekaiku selalu berjuang mati-matian melawan penjajahan. Banyak kisah yang menuturkan giginya perlawanan Tekaiku terhadap Belanda. Dia membakar semangat rakyat dengan kata-kata sebagai berikut. Iku mitan manu, nai gata nete kleren, manu nangairon blon, toki tokang sarap lapen. Tokiene loarha, artinya iku hitam ayam payu, bertengger di segala cabang, si bango si leher panjang, cotok pagut dengan tepat. Kuserbu habis satu pun tak kutinggalkan. Kata-kata ini sering diteriakan Moan Tekaiku di seluruh penjuru guna membakar semangat rakyat. Ada pula kata-kata yang sering dijadikan kekuatan. Kali tupat laning dua, kena desa ulah gelit sedikit. Mapangletan hepen digina, lala digina, pelimitan aur merah. Lain nuju nunggu olor, yang berarti kali tupat putra gila jangan dicoba. Jerat membesar menghadang lorong, nyamuk dan lalat turut terperangkap. Bambu hitam aur merah belum digosok sudah menyala. Moan Teka adalah seorang sosok yang gagah perkasa, terampil, berbudi luhur dan bertanggung jawab. Dia juga seorang yang agresif dan berwibawa. Cara perangnya melawan Belanda juga unik. Dia berperang dengan cara membakar dan membumi hanguskan kampung yang akan dikuasai Belanda. Untuk memperbesar kekuasaannya, dia juga mengawini wanita di setiap kampung. Orang yang ia nikahi yaitu orang-orang yang memiliki pengaruh besar di kampung tersebut. Taktik yang ia lakukan dari perangnya untuk menghancurkan Belanda yaitu adalah mempersatukan semua kampung besar. Perjuangan melawan penjajah membuat Moan Tekaiku dicari penjajah Belanda. Dia dihukum selama 20 tahun penjara dan denda uang 300 gulden.
Tekaiku lalu dibuang ke Kupang Timur, selanjutnya ke Makassar, dan di Bugis Batam. Tekaiku adalah sosok yang tidak hanya dikenal oleh keluarganya. Hampir semua warga Sika telah mengenal sosok ini. Tekaiku Rebu Bait. Moto dan tekad kepahlawanannya telah membuat pria ini dikenal sebagai orang yang berjuang melawan penjajah dan ketidakadilan di Sika. Pemkab Sika dan DPRD Sika juga telah menetapkan Tekaiku sebagai pahlawan dan telah menyampaikan fakta dan bukti sejarah tentang kepahlawanan Tekaiku. Tetapi hingga kini belum ada pendapatan Moan Tekaiku sebagai pahlawan nasional. Sekian dari cerita perjuangan Moan Tekaiku. Kebanggaan. Refleksi atau pesan moral dari cerita Moan Tekaiku. Nama dan jasa Moan Tekaiku terhadap Nian Tanah Sika selalu dikenang dan abadi sepanjang masa dalam hati masyarakat Sika. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa pernah ada seseorang yang berasal dari Sika yang merelakan nyawanya memimpin rakyat untuk berjuang dan membela kaumnya, membebaskan mereka dari penderitaan akibat penindasan para penjajah, terutama bagaimana ia berjuang menegakkan sebuah kebenaran tanpa pamrih. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Sika yang beragama Katolik harus mengenal, menghayati, mewarisi, dan menjalankan api semangat dan suri teladan yang telah ditunjukkan oleh Sang Moat Tekaiku.